Oke, kita mulai. Selamat pagi semua. Minggu lalu kita nggak sempat ketemu ya. Kedengaran nggak suara saya? Kedengaran, Bu. Dengar, Bu. Kita lanjut ke materi ya. Ini saya itu sedikit, saya jelaskan sedikit. Ini materi. Kamu saya kasih tugas ini kan? Stroke alfa atau Indomaret kan ya? Oke, masih ya? Disimpan ya. Oke, biar nggak hilang dipoto nggak apa-apa, fotonya aja nggak apa-apa. Nah, sebelumnya tugas kamu ada berkelompok menjelaskan tentang model data, ya kan? Apa aja model data? Yang kamu ingat model data apa aja? Field. Bukan, itu bukan model data. Pemodelan data tuh ada beberapa macam model-model data. Bukan field, kalau itu hierarki data. Kalau model, aduh, masih ingat nggak? Tugas kelompok, model data. Model data berbasis objek. Ada berbasis objek, ya betul. Terus, apalagi selain berbasis Konseptual, berbasis record. Berbasis record, ya. Apa aja yang berbasis record apa contohnya? Model data, masih ingat? Apa namanya model datanya? Masa mesti diulang lagi? Network model. Betul, network model. Yang lain selain network model? Relationship. Ya, betul. Ya, nah itu yang namanya model data ya. Nanti apa macam-macam lagi dilihat lagi ya. Kan udah kamu kerjain. Kalau membuat tugas diingat-ingat, dibaca. Itu gunanya tugas, bukan sekedar copy paste. Ya. Oke, sekarang kita itu model data. Banyak ya model datanya. Ada bermacam-macam. Nah, yang banyak kita akan banyak dipakai juga, banyak dipakai ini karena populer, banyak dipakai dan kita akan pelajari juga. Yang paling baru itu kan berorientasi objek, ya. Nah, selain itu nanti yang banyak dipakai juga yang namanya model relasi, entity relationship diagram, ya model relasi. Nah, itu yang banyak dipakai. Nah, sekarang bagaimana kita merancang sebuah basis data? Ya kan? Kamu sudah punya ini kan, punya stroke ya, masing-masing sudah punya stroke. Stroke pembayaran Indomaret. Pada saat kamu bayar atau Alfamart atau toko apapun akan keluar datanya, slipnya ya. Kalau zaman dulu kalau kamu belanja di warung, apa yang kamu dapat? Kalau belanja barang tanpa struk. yang yang ekuivalen dengan yang sama dengan struk apa slip pembayaran apa kalau di toko? Bon. Bon, betul. Ya, kita dapat bon kan, ada nota, ada tulisannya nama barang, harga satuannya, jumlahnya kan begitu kan? Nah, itu bisa terjadi di warung. Ya, barangnya tidak terlalu banyak, tapi yang kalau begitu barangnya banyak, lupa. Ya, kecuali singkohnya yang punya dia hafal.
Ya, dia punya kesaktian tersendiri untuk mengingat barangnya dan harganya. Ya. Nah, kalau sinkohnya nggak ada atau barangnya tambah, kan repot. Gimana caranya? Makanya dibuat sistem, ya datanya disimpan. Nah, ini nanti kita bagaimana merancangnya, bagaimana apa yang sih data yang disimpan, modelnya seperti apa. Nah, ini yang kita akan pelajari sekarang, ya. Tahapan dalam perancangan model. Dan ini kan tahapan dalam perancangan model, kemudian desain data konseptual dan desain database logis. Ya. Nah, dalam kita membangun ada yang namanya sistem informasi life cycle, perputarannya. Bagaimana cara kita membangun mulai dari awal sampai nanti kita mendapatkan sebuah basis data. Ya, komponennya ada database, database software, ya, sistem informasi berbasis. Saya hapus ini dulu. Ya. Ya, ada yang sistem informasi berbasis komputer, ada database softwarenya, ada aplikasinya, ada hardwarenya, ya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah usernya. Nah, ini nanti yang namanya information life cycle. Nah, sebenarnya seperti ini gambarnya, ya. Dari perencanaan, definisinya, kita butuh kebutuhannya seperti apa. Nah, baru yang di sini namanya merancang basis data. Nah, dalam perancangan kan masih ingat si awalnya ada yang namanya konseptual, logical, sama physical. Nah, dari rancangan itu nanti disesuaikan dengan aplikasinya, kemudian database-nya yang nanti kita gunakan, ya. Setelah itu baru kita bikin prototyping. Contohnya kalau sudah database yang kita butuhkan sudah agak stabil, udah benar, baru kita implementasi. Ya, ini aplikasi yang disebut database aplikasi life cycle. Ya, gimana cara kita merancangnya? Ya, nah ini aktivitasnya ada database planning, system definition, requirement, database design, database selection, kemudian application design, prototyping, implementation, sampai terakhir di testing. Nah, ini langkah-langkahnya. Ya, ini langkah-langkah yang dilakukan. Out kan nih? Sorry, keputus ya? Bu, keputus. Ya, Bu. Ya. Iya, Bu. Share screen-nya masih kelihatan? Enggak, Bu. Enggak ya? Ini dia nih kalau. Nah, kelihatan sekarang? Kelihatan. Oke. Kelihatan. Nah, ini dia. Ya, ini yang namanya. Ini tahapannya. Tahapannya dalam pengembangan database aplikasi. Ya. Nah, setiap tahapan itu ada kegiatan, ya. Sudah pasti, ya, dari aplikasi. Dari merencanakan, pertama itu database-nya kita harus kita rencanakan dulu apa yang kita mau buat, tujuannya apa, ya. Kemudian cakupannya, siapa pemakainya, batasannya, ini di definition. Kemudian kita mengumpulkan kebutuhan, kemudian menganalisisnya. Sebenarnya apa sih kebutuhannya, gitu. Kita harus tahu ke pengguna itu butuhnya apa. Jangan sampai usernya butuh apa, kita sediainnya apa, ya. Kemudian kita merancangnya. Nah, merancangnya ini nanti ada konseptual, logical, sama physical, ini yang kita rancang. Kemudian kita pilih aplikasinya apa yang sesuai, kebutuhan datanya berapa. Oh, cuman paling organisasi kecil, paling kebutuhan data cuma sampai 1 juta data lah, gitu loh. Itu pakai database yang mana? Nah, itu sesuaikan, ya. Kemudian kita desain aplikasinya, kemudian kita prototyping, ya.
model, prototyping itu modelnya. Sebelum kita terapkan ke model yang besar, ke sistem yang besar, kita masukkan dulu ke prototypingnya. Kita dalam skala kecil, ya. Kemudian implementasi itu pembuatan definisi database eksternal, konseptualnya, programnya. Nah, implementasi itu diterapkan. Kemudian konversi data dari sistem lama ke sistem baru. Kalau ada sistem lamanya, kalau enggak ya berarti kita masukkan data baru ya. Kemudian kita uji untuk mendeteksi apakah apa yang kita sudah rancang benar atau tidak, sudah valid atau belum. Nah, baru biasanya kalau sudah kita membuat aplikasi ada yang namanya maintenance, perawatan, pemeliharaan ya. Itu tahapannya. Oke, nah detailnya, materinya, sumbernya saya sudah masukkan ke daring. Silahkan kamu baca ya. Detailnya, acuannya, referensinya saya masukkan daring. Sebenarnya ada di buku yang di atas daring itu, paling atas bukunya lengkap, cuman kayaknya kamu pada nggak buka, jadinya saya potong-potong, saya masukkan di setiap pertemuan ya. Nah, ada macam-macam metodologi desain. Saya ada yang terstruktur, prosedural, macam-macam. Saya mau langsung ke tahapan utama perancangan. Nah, ini basis data kan ada 3 tahapan kan ya, masih ingat? Konseptual, logical, sama physical. Ini penggambarannya, sebenarnya hampir sama sama tadi ya, dari local requirement, kemudian konseptual design, logical design, nanti dapat physical design ya. Nah, konseptual design kita akan berbicara di sini tadi, konseptual, logical, sama physical di mata kuliah ini ya. Proses membangun model data yang digunakan dalam sebuah organisasi terlepas dari pertimbangan fisik ya. Itu konseptual design. Makanya kamu harus tahu dulu model data yang mau dipakai apa. Ya, jenis-jenis model data, apa kita mau berbasis objek atau mau bikin network atau mau relation atau ERD. Nah, itu di konseptual model. Di sini kita akan membangun, di awal adalah konseptual modelnya. Di sini ada identifikasi entity atau entitas, relasi, dan atribut. Ya. Masih ingat ya, entity, relasi, dan atribut. Ya, kemudian setelah konseptualnya kita bangun, kita buat logical basis data. Ya. Berdasarkan hasil konseptual ini baru kita buat logicalnya. Ya. Tapi masih tidak melihat kita mau pakai apa juga. Ya, nah setelah masuk ke physical baru kita tentuin, oh kita mau pakai database-nya apa, aplikasinya apa, ya karena di sini udah implementasinya, ya berdasarkan tadi konseptual dan logical yang sudah kita bangun. Nah sekarang kita mulai akan membuat yang namanya konseptual database design, ya. Untuk membangun data konseptual kita harus tahu requirement-nya, data perusahaannya apa sih yang dibutuhkan perusahaannya. Diawali dengan pembuatan data organisasi dari tipe entitas, jenis hubungan, atribut, domain atribut, kunci periode, dan lain sebagainya. Nah ini nanti yang akan ditentukan di konseptual model. Entitas, relasi, atribut, domain atribut, primary key atau alternative key, terus kendala struktural, integritas, ya ini yang nanti ditentukan di model konseptual, ya terlepas dari nanti kita mau pakai apa, ya nggak mau mikirin nanti mau pakai program apa, oh Java atau C, enggak, di luar dari itu, apa mau pakai database-nya Oracle atau DB2. Nah, itu lepas. Di konseptual kita belum mikirin itu. Baru konseptualnya aja. Entitasnya, relasinya, atributnya, domainnya. Nah, ini yang kita bangun di konseptual database. Oke. Ada 9 langkahnya. Dari identifikasi entitas, jenis hubungan, atribut, domain atribut, kunci kandidat, sampai ke bawah. Sampai ke langkah 9. Ya. Ini
Ini langkahnya yang dilakukan. Tapi nanti di beberapa tempat ada kita akan berulang lagi, kita akan ada cek lagi, validasi lagi, dan itu harus dilakukan terus. Ya. Oke, ini langkahnya, identifikasi entitas. Langkah kedua, identifikasi jenis hubungan atau relasi ya. Kemudian keterkaitan antar entitas, kemudian domain atribut. Nah, atribut kandidat, pertimbangan. Nah, ini langkah-langkahnya. Masalah teori bisa kamu baca. Kita sekarang langsung mau coba kita latihan aja langsung ya. Pertama, entitas. Entitas adalah sesuatu yang dapat dibedakan atau distinct. Distinct itu artinya sesuatu yang berbeda dengan yang lain. Ya, dalam sebuah organisasi atau dunia nyata di mana informasi yang berkaitan dengannya dikumpulkan. Konsep dasar IR adalah sebuah entitas yang menggambarkan nomor 2. Nah, entity set adalah kumpulan entitas yang sejenis. Nah, kalau dalam IR diagram, entitas dapat terdiri dari beberapa kelas, yaitu objek, agen, atau kejadian. Nah, ini entitas. Misalnya proyek, kendaraan, peralatan, itu entitas. Agen itu misalnya pegawai, konsumen, pemasok, gitu kan. Kemudian kalau kejadian, nah entitas itu tidak harus kalau kayak kendaraan, konsumen itu kan kelihatan bendanya. Nah, tidak semua seperti itu, bisa juga yang bentuknya event kejadian atau sebuah konsep, misalnya transaksi atau pembelian. Nah, itu kan nggak kelihatan transaksinya itu apa, pembeliannya apa. Nah, makanya itu juga bisa dianggap sebagai entitas. Lambangnya dalam IAD adalah persegi panjang. Ya, itu entitas. Oke. Nah, sekarang langkah pertama tadi dalam perancangan adalah kita mengidentifikasi entitasnya. Ya, tujuannya adalah identifikasi entitas utamanya yang diperlukan. Ya. Salah satu metode untuk meriset spesifikasi kebutuhan pengawal hire, dari spesifikasi tersebut diidentifikasi kata benda atau frasa kata benda. Ya, itu cara menentukan entitasnya paling gampang. Ya, alternatif lain adalah mencari objek yang memiliki eksistensi sendiri. Ya, setelah itu dicatat namanya. Oke? Nah, supaya enak, supaya kita lihat di sini. Nah, mana ya? Saya pindah ke Oke, saya ganti share screen-nya ya. Oke. Kebaca? Baca, Bu. Oke, dari soal begitu. Suatu aplikasi dalam sebuah organisasi menangani masalah pemasok, suku cadang, dan pesanan yang dikeluarkan untuk suatu suku cadang yang dipasok oleh pemasok tertentu. Ada juga informasi yang disebut info pengiriman yang keberadaannya tergantung dari pesanan. Ya. Nah, dari sini ya. Tadi kita bicara tentang entitas. Oke, dari poin dari setiap ini, dari yang tampil kamu baca di sini, apa entitasnya kira-kira? Apa entitasnya?
Apa? Nama P, Bu. Kota. Kenapa? Nama P, kota. Sebentar. Saya ini dulu. Saya pointer dulu. Oh, ini saya belum slideshow ya. Nah, ini kelihatan ya. Mana? Sorry, dah kita lanjut. Mana yang entitas di sini? Kira-kira kamu mengidentifikasi entitas. Mana entitas? Siapa tadi yang bersuara? Diulang lagi. Nama P, kota, entitas kan, Bu? Kenapa? Kota. Nama P. Ini. Kota. Kota. Lokasi. Bekasi. Lokasi. Lokasi bukan mutasi. Oke. Lokasi ya. Entitas. Warna. Nah, dengar dulu. Entitas. Entitas itu objek. Kumpulan dari. Nah, ada entitas, ada nanti dari entitas itu punya yang namanya atribut. Ya. Ada entitas, ada atribut. Oke, saya balik lagi dulu ke entitasnya ya. Oke, ke mana? Sini. Mana? Ini dia. Nah, di sini. Salah satu metode dengan memeriksa spesifikasi kebutuhan pemakai. Dari spesifikasi tersebut diidentifikasi kata benda dan frasa kata benda. Itu entitas. Ya. Oke, coba mungkin. Nah, misalnya ini, identifikasi entitas. Staff, istilah umum yang mendeskripsikan semua staff yang dipekerjakan oleh Dream Home. Ini pekerjaan. Ada employee. Occurrence-nya setiap anggota staff bekerja pada satu cabang tertentu. Ada juga property foreign. Nah, ini entitas. Ya. Entitas dulu. Itu entitas. Berarti kayak Kayak apa? kayak kan Saya entitas tuh saya kembalikan ke sini. Nah, apa di sini entitasnya? cadang. Suku cadang. Oke. Cadang. Atributnya warna, nama. Oke. Ya. SC. Jadi yang namanya entitas suku cadang. Terus atributnya belakangan, entitas dulu. Info pengiriman. Info pengiriman bisa. Ini yang disebut berupa konsep. Jadi bukan objek. Apalagi? Pesanan, Bu. Pesanan. Pemasok. Ya, ini yang namanya entitas. Ya. Objek dari ini kita paling gampang itu pertama kita identifikasinya adalah kata bendanya kan tadi dibilang. Ya. Adalah konsep-konsep gampangnya itu nanti konsep atau data yang akan kita simpan. Ya. Kalau di cerita ini berarti kan ada pemasok, ada suku cadang, ada pesanan, ada info pengiriman. Nah, ini yang disebut entitas. Ya, langkah pertama kita membangun sebuah model relasi itu kita harus tahu dulu entitasnya. Ya. Entitasnya. Nah, nanti baru belakangnya ada atributnya, ada relasinya. Ya. Nah, setiap ini saya kok hilang.
Oh, ini kanan ini. Oke. Oke. Ya, ini ada suku cadang, ada nah, ini dia. Saya cuma nyari dulu. Nah, ini ya. Nanti kita bisa lihat ini nanti jadi atributnya ya, nanti ada nomor pemasok, nama, kotanya gitu kan. Kemudian nah ini jadi atribut-atributnya. Nah, nanti relasinya kita bisa lihat di sini. Ya. Relasinya bisa kita lihat gini. Nah, kita cek dulu stepnya, langkahnya. Kita kembali lagi ke yang berikutnya. Oke, ya. Ini entitas. Langkah yang kedua adalah identifikasi relasi. Ya, relasinya. Relasi antar entitas. Ya. Kalau yang tadi kita bicara tentang penyewaan rumah misalnya. Ini tuh sebenarnya kasus penyewaan rumah. Ada penyewaan rumah itu property for rent misalnya. Nah, ini penyewaan rumah misalnya. Jadi ada staff manage property for rent. Private owner owns property for rent. Property for rent associate with lease. Nah, ini yang disebut kita identifikasi relasi. Ya, ini mana yang relasi? Ya, ini misalnya. Ya, ini yang disebut relasinya. Relasi antar, kalau yang pertama ini relasi antar apa? Entitasnya apa di sini? Manajer. Bentar dulu. Sorry, saya mau ganti pen color. Nah, yang merah ini kan relasi. Entitasnya mana? Staff. Staff dengan Property for rent. Property for rent. Nah, jadi relasi ini antar dua entitas. Entitas staff dengan property for rent atau properti yang mau disewakan. Relasinya apa? Relasinya namanya mengelola atau manage. Ya, jadi staff manage property for rent. Nah, kalau dilihat tadi entitas kan dengan kata benda, ya. Kalau relasi dengan kata kerja. Kata kerja, ya. Ini udah kelihatan nih, kata kerja atau ekspresi verbal, ya. Jadi seperti itu cara mengidentifikasinya. Paling sederhana seperti itu. Tapi nanti tetap harus kita cek apakah iya benar ini relasi, apakah ini benar entitas. Ya, misalnya ini private owner, ini pemilik, ini maksudnya pemilik properti dengan properti yang disewakan. Kemudian properti yang disewakan dengan penyewaan. Ya, lease itu penyewaan kan. Ini yang kedua adalah kita menentukan relasi. Ya. Terus lanjut. Nah, relasi ini adalah hubungan yang terjadi antara satu atau lebih entitas, ya. Satu atau lebih karena bisa kayaknya minggu lalu sebelumnya pernah saya ceritakan ada bisa antara dirinya sendiri. Ya. Ini relasi, derajat relasi. Ya, bisa antar dirinya sendiri, pegawai melapor ke pegawai. Pegawai apa? Pegawai biasanya ada pegawai yang melapor ke pegawai, tapi bukan melapor pada dirinya sendiri maksudnya ya, tapi melapor pada pegawai yang lain. Ada yang binary, ada yang ternary. Binary ini seperti ini, pegawai memiliki kendaraan. Ini mata kuliah, ini course atau kelas,
kelas ya. Ini ada ruangannya, ada dosennya. Ya, ini ternary atau derajat 3. Jadi ada 3 entitas yang terlibat. Kalau binary ada 2, kalau unary 1 entitas. Nah, derajat relasi antar entitas itu disebutnya cardinality atau kardinalitas. Ya, kayaknya sudah pernah saya jelasin ya minggu sebelumnya. Minggu sebelumnya kan nggak ada Zoom. Belum ya? Saya jelasin di mana? Hmm. Jadi ya udah nggak apa-apa, sudah saya ulang ya. Jadi ada yang namanya one to many to one, ada many to many. Ya, itu relasinya. Maksimumnya ditulis many to many, m to n, atau maksimumnya adalah, nah relasi itu ada yang istilahnya opsional, ada yang mandatory, harus. Mandatory itu misalnya begini, mahasiswa dibimbing dosen PA, ya kan? Mahasiswa dibimbing dosen misalnya, mahasiswa dibimbing oleh dosen. Ya, mahasiswa dibimbing oleh dosen. Yang dosen banyak, mahasiswa banyak. Jadi relasinya apa? Many to many. Yakin? Many to many apa one to many? Dosen, saya nggak bisa nulis di sini. Dosen sama One to many, Bu. one to many, one di mana, many di mana? One di dosen, many to di ininya Mahasiswa. Nah, betul. Ya, cara menentukannya bagaimana? Gini, cara menentukannya begini. Dosen dengan mahasiswa. Satu dosen bisa membimbing berapa mahasiswa? Banyak. Banyak. Ribuan. Banyak kan? Jadi satu dosen bisa membimbing mahasiswa. Banyak mahasiswa, ya kan? Nah, satu mahasiswa dibimbing oleh berapa dosen? Satu dosen PA nih ya. Berarti yang di sini tetap satu. Kalau di sini kan mahasiswa tadi ada yang banyak mahasiswa. Nah, itu jadi relasinya satu, one to many. Ya. Jadi one to many. Dosen saya cari. Masih kelihatan ya. Jadi gini. Dosen gitu kan. Ini contohnya. Relasinya bimbing gitu ya. Mahasiswa gitu kan. Jadi di sini satu, di sini many gitu kan. Ya enggak? Nah, sekarang kalau yang mandatory atau harus, begini maksudnya. Mahasiswa ya, mahasiswa itu harus nggak punya dosen PA? Harus, Bu. Harus. Oke. Terus. Kalau harus itu yang disebut mandatory. Ya. Itu namanya mandatory. Biasanya kadang ada yang nulis begini, 1 titik N. Artinya apa? Ada 1. Itu berarti mandatory. Emang harus mahasiswa punya dosen PA. Tapi dosen, kalau dosen ada yang punya mahasiswa bimbingan nggak? Enggak, Bu. Kadang-kadang nggak ada. Ada dosen yang tidak punya mahasiswa bimbingan PA. Nah, itu yang disebut opsional. Nah, di sini bisa nulisnya pakai 0. Artinya apa? Dosen bimbing banyak mahasiswa, tapi ada juga dosen yang tidak membimbing mahasiswa. Tapi kalau mahasiswa
pasti punya dosen bimbingan. Nah, itu opsional dan mandatori. Ini kenapa bisa? Nah, gini kelihatan. Begitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau enggak saya lanjut. Nah, ini dia relasi ya, one to one ya. Nah, kalau pakai gambar gini opsional nulisnya seperti ini, ada angka nolnya di situ. Ya, itu artinya 0, opsional. Ya. Nah, ini one to many, ada opsionalnya. Tadi kalau opsional ada nolnya, tadi bisa dilihat ya. Ini many to many. Ya, itu bedanya opsional sama mandatory. Nah, ada juga yang menggambarkannya seperti ini, ya, lambangnya. Jadi nanti kalau kamu baca buku atau dapat soal mengerjakan, nah bentuk penamaannya, penulisannya beda-beda. Ada yang nulisnya seperti tadi ini. Ini berarti apa? Relasinya apa nih? Yang paling atas, yang saya tunjuk. Kelihatan nggak? Apa yang paling atas ini apa relasinya? Nggak kelihatan Bu yang ditunjuk Nggak apa? kelihatan, Bu. Nggak kelihatan. Di sini Belum. masih kardinalitas. Masih. Oh, kok masih kardinalitas? Ntar. Saya stop dulu, nanti saya share lagi. Oke, sekarang apa yang muncul? ER model construct using chain notation. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Lihat yang kiri atas yang ini. Ini artinya apa? Departemen is managed by employer, oleh pekerja. Oke. Jadi ini relasinya apa? One to one atau one to many atau many to many? One to many. One to One many. to one. Ini yang paling atas. One to one. One to one ini kan satu, ini satu, ya. Ini yang ada nolnya ini artinya apa? Opsional. Opsional. Artinya apa? Employee ini bisa jadi tidak punya departemen, tapi kalau departemen, ada departemen pasti ada employee-nya, ya. Kalau ini division sama divisi sama departemen, ini satu divisi punya banyak departemen, ya. Nah, satu kantor punya 0 atau banyak employee. Ya, yang ini yang disebut optional. Ya. Nah, ada juga yang melambangkannya seperti ini. Ya, pakai garis. Kalau 0 ini sama 0, berarti dia yang opsional. Ini kalau angka garis 1 ini berarti 1. Kalau ini 1, berarti ini one to one ini sama ini sebenarnya. Coba lambangnya dia bukan pakai angka tapi pakai garis. Kalau yang many pakai seperti ini. Ini berarti many. Ya, ini many, ini optional. Ya. Ini cara penggambaran relasi antar entitas. Ya. Kalau yang garisnya 2, Bu. Garisnya 2 ini apa artinya? Yang ini artinya maksimalnya. Jadi 1, yang ini adalah 1. Berarti ini adalah mandatory. Mandatory. Ya, mandatory. Jadi namanya departemen itu pasti punya divisi. Ya. Ini sama sebenarnya. Antara yang kiri dan kanan artinya sama. Hanya yang satu menggambarkannya dengan pakai garis seperti ini, yang satu pakai tulisan 1 to n. Nah, ya. Boleh mau pakai lambang yang mana aja, yang penting sama semua. Artinya misalnya kalau nanti banyak lambangnya pakai 1 to 1,
pakai angka semua, atau kalau mau pakai ini semua. Ya. Jadi kalau one to many sama di sini gambarannya ini kan one, many, ada opsional di sini juga seperti ini, ada nolnya di sini, bukan satu. Ya. Ini penulisannya. Oke. Sampai sini dulu ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum, Bu. Belum ya? Oke, kalau belum kita ke sini. Dependent entity. Ya, ada entitas yang keberadaannya tergantung dengan entitas lain. Ya, itu yang namanya dependent. Dependent itu kan tergantung. Misalnya pegawai sama anak. Invoice dan invoice line. Atau invoice itu biasanya tagihan sama detailnya. Project sama tugas. Nah, ini nih, anak, invoice, tas ini ada tergantung dari pegawainya. Ya. Misalnya saya anak, saya itu tidak akan ada kalau bapak saya tidak bekerja di perusahaan itu. Jadi anak ini tergantung dari pegawai. Itu yang disebut dependent entity. Sama juga invoice line, misalnya invoice nomor, kemudian tanggal, terus ini biasanya kalau invoice ada barangnya apa, jumlahnya berapa, ya ini invoice line. Ya project sama kalau ada project task itu apa aja kegiatannya. Nah, ini yang disebut dependent entity. Ya. Nah, ini konseptual database design tadi ya, ini yang relationnya. Ya. Ada yang cara menggambarkannya sebelum menggambar, cara membuat PR diagram itu sebelum menggambar bikin seperti ini. Bikin tabel. Ya. Bisa digambarkan dengan tabel. Misalnya staff mengelola properti. Ada terus staff, supervise staff. Yang ini yang binary. Nah, ini maksimal. Nah, ini nanti ada kasus yang namanya dream home. Ya, dream home nanti saya ceritain belakangan, sekarang konsepnya dulu. Jadi ceritanya seperti ini. Staff bisa mengelola, jadi ada sebuah perusahaan yang penyewaan rumah atau penyewaan kamar, ya. Kalau kamu dulu atau sekarang masih pernah kayak Traveloka begitu, ya, tiket.com kayak kita sewa rumah kan, sewa kamar hotel. Nah, jadi sebenarnya kalau ini dream home ini dia penyewaan rumah, ya, kayak dia penyewaan rumah, penyewaan kamar. Nah, propertinya tidak hanya dimiliki oleh perusahaan, tapi juga ada properti dari orang lain yang menitipkan, oh ini saya punya rumah, tolong dikelola. Nah itu dream home. Kalau sekarang juga kan banyak tuh yang menyewakan apartemen kayak gitu. Nah ini database-nya dia akan buat. Nah setiap staff kalau ini mengelola properti yang mau disewakan. Kalau di sini artinya 0-100. Jadi staff bisa mengelola sampai dengan 100 properti. Ya. Staff bisa mengelola sampai 100 properti, tapi bisa juga dia tidak mengelola properti apapun. Mungkin stafnya sekretaris misalnya. Kalau sekretaris kan dia tidak mengelola properti kan. Nah, ini maksudnya seperti itu. Nah, pada saat kita mendesain gunanya ini untuk apa? Nanti mempermudah kita sebagai desainer nanti orang pembuat misalnya pembuat programnya, programmernya. Ya, kalau yang membuat orang lain, kalau yang membuat kita sendiri kita paham, tapi kalau yang membuat orang lain ini adalah keterangan buat pembuat program. Jadi nanti pada saat relasi ya, pada saat kita mendesain aplikasi, mendesain database, jadi staff itu tidak mungkin mengelola lebih dari 100. Jadi di aplikasinya. Kalau lebih dari 100 nggak terima. Nah,
Ya, ini gunanya keterangan seperti ini. Ini gunanya kita merancang ditulis sedetail mungkin supaya bila yang mengerjakan atau dilanjutkan dengan tim, dengan orang lain, itu orang lain bisa membaca dengan jelas. Ya, kalau ini misalnya gimana? Jadi staf bisa mensupervisi, jadi kan ada supervisor. Nah, staf yang supervisor bisa mensupervisi atau staf di bawahnya maksimal berapa? 10. 10. Ya. 10 ya. Jadi satu orang cuma bisa membawahi 10 staf yang lainnya. Nah, kalau ini satu properti foreign dengan penyewaan. Ya, bisa disewa berapa kali? Kalau ada bintang ini berarti dia bisa disewa Berkali-kali. Berkali-kali. ya, tidak terbatas ya. Namanya kita punya produk, ada yang mau nyewa, jangan dibatasi, nanti kalau udah 100 jangan deh udah 100 orang yang nyewa, enggak kan. Ini maksudnya seperti itu. Ya. Ini relasinya, nah ini multiplicity. Di sini ya, ada yang menggambarkan seperti ini dulu biar mudah, kemudian baru digambar kotak-kotaknya tadi. Nah, langkah yang ketiga adalah menentukan atributnya. Ya, atributnya. Atributnya itu tujuannya mengasosiasikan atribut dengan entitas. Atribut itu adalah kalau gampangnya apa ya? Apa bahasa Indonesianya? Atribut itu sesuatu yang menempel ke benda itu, gitu. Kayak misalnya kalau komputer, atributnya apa? Prosesornya, kan gitu kan? Memorinya berapa? Asesornya, tipenya, gitu. Kalau mahasiswa apa atributnya? Alamat, Alamat, NIM. NIM. Nah, itu atribut. Nah, namanya atribut itu kalau kita dijatuhkan entitas, semua entitas punya atribut yang sama. Kalau udah atributnya beda-beda, nah, beda entitas berarti harus dipisahin. Ya, itu atribut. Atribut itu bisa nempel di entitas, bisa juga di relasi. Ya, nggak cuma di entitas, tapi bisa juga di relasi. Ya, setelah mengidentifikasi entity X dan relasinya, kemudian identifikasi informasi apa yang perlu disimpan. Nah, itu atributnya. Ya. Nah, atribut itu juga jenisnya macam-macam. Ada yang simple, ada composite, ada yang single value, multi value, ada yang derive atribut. Ya. Nah, itu macam-macam jenisnya. Ada simple, ada composite, ada single value, ada multi value, ada juga yang nilainya berdasarkan atribut yang lain atau derive atribut. Misalnya usia, umur. Umur itu biasanya derive atribut. Diambil dari mana? Dari tanggal lahir. Jumlah properti, jadi nggak di entry, tapi dilihat dari jumlah properti yang dikelola. Deposit, jumlah tabungan. Jadi kita jumlah tabungan itu nggak kita masukkan sendiri, tapi dia hasil pengolahan. Itu yang disebut derive atribut. Ya, ada yang simple, composite, ada yang single value, ada yang multi value. Nanti kita lihat contohnya. Ya. Ini dia. Misalnya ya, entitas dipresentasikan sekumpulan atribut. Ya, memiliki semua anggotanya. Nah, tadi saya bilang, jadi misalnya customer, ada customer ID, customer name, customer street, customer city, ini alamatnya. Kemudian loan, ada loan number, ada amount, ada ini yang disebut atribut. Ya. Atribut adalah karakteristik dari entitas atau relasi yang menyediakan penjelasan detail tentang entitas atau relasi tersebut. Tadi kan informasi tentang itu. Kemudian nilai atribut adalah suatu occurrence atau kemunculannya atau instannya, itu nilainya. Jadi NIM, kalau mahasiswa NIM nama gitu kan. Kalau value-nya apa? Value-nya misalnya 0213000001 gitu misalnya. Itu yang disebut nilai dari atribut. Ya. Nah, domain, nah ada juga yang istilahnya domain atribut.
sekumpulan nilai yang diperkenalkan pada setiap atribut tersebut. Itu domain. Jadi misalnya jenis kelamin. Kenapa perlu kita kasih domainnya? Jenis kelamin itu apa? Biasanya kan lelaki, perempuan gitu kan. Nah, biasa harusnya seragamin, nanti isinya apa? Nah, untuk domain jenis kelamin, domainnya adalah L dan P. Misalnya seperti itu. Jadi pada saat kita entry data, untuk kalau ditanya jenis kelamin, yang bisa diisi adalah hanya L dan P. Ya, lelaki, perempuan. Karena bisa jadi pria dan wanita. Atau ditulis lengkap, laki-laki, perempuan. Atau wanita dan pria. Nah, itu harus dijelaskan pada saat kita merancang bahasa. Kita mau pakai yang mana, itu gunanya domain. Ya, atribut nilai yang diperkenalkan pada atribut tersebut. Ya. Atau misalnya kalau nama adalah atributnya apa? Semua terserah nama. Kalau nama kan umum, yang penting pakai teks misalnya. NIM, nah itu juga bisa. NIM, kalau TI digit ketiga keempatnya 14. Kalau SI 13 misalnya seperti itu. Itu domain, ya. Simple, composite, single value, multi value. Nah, simple composite itu contohnya gimana? Simple atribut itu contohnya nama. Misalnya nama. Kalau saya pakai atribut yang singkat, misalnya nama siapa? Lucia. Lucia Sri Istiawati. Udah, itu nama yang atribut nama singkat. Tapi kalau composite, contohnya gini, ada first name, last name, middle name. Tapi kan sebenarnya itu nama doang kan? Nah, itu yang disebut composite atribut. Kalau simpelnya ya jadi satu, Lucia Sri Istiawati. Atau alamat juga kadang-kadang orang bagi-bagi, ya kan? Iya. Kelurahan sendiri, kode pos RT-nya sendiri. sendiri. Nah, seperti itu. Nah, itu tergantung nanti kebutuhannya dari sistem yang kita bangun. Mau buat yang simple, apa yang composite. Ya, tergantung kebutuhan sistem sama kemampuan yang kita punya. Ya, kalau dari atribut itu hasil perhitungan. Ya. Nah, yang penting dalam atribut juga yang disebut kunci atau identifier, digunakan untuk menentukan sebuah entitas secara unik. Ya, ada identifier atau kunci, ada juga deskriptor atau non key. Kayak tadi NIM, nama, alamat, jenis kelamin, nama orang tua, itu kan atributnya dari mahasiswa. Key-nya apa? Kalau mahasiswa key-nya apa? Apa key-nya? Atribut kuncinya apa? NIM. NIM. Betul, NIM. Kenapa disebut atribut kunci? Identitas, Bu. Identitas, Bu. Iya, Bu. Identitas ya. Dia akan menentukan data yang lain kan. Pada saat kamu nyebut 201300000026. Berarti saya menunjuk ke siapa? Siapa yang NIM belakangnya 26? SI. Nah, tidur nih, Jafar nih. Jafar. Ya, Bu. Nah, ya. Itu yang namanya key. Nggak ada yang lain yang nyaut. Karena apa? Ya cuma punya si Jafar doang. Yang lain nggak boleh. Nah, itu yang namanya key. Dengan satu kunci itu kita bisa menuju ke data yang lain. Namanya Jafar, kemudian jurusannya SI, tinggalnya di mana, alamatnya. Nah, itu yang disebut key. Itu yang penting. Ya. Simbolnya tadi simbolnya adalah elips, ya, simbolnya elips. Kalau entitas tadi simbolnya apa? Segi panjang. Persegi panjang. Kalau relasi? Belah ketupat. Belah ketupat. Oke, ya. Itu. Ya. Nah, ini masalah persepsi.
Ya, kadang-kadang dia bisa dianggap atribut, bisa juga dianggap entitas, tergantung kita mendefinisikan, tergantung pendefinisiannya. Misalnya apa? Warna. Ya, warna itu pada saat kita bisa dianggap sebagai entitas pada saat kita anggap dia sebagai entitas. Misalnya warna, atributnya apa? Kode sama warnanya. Komposisinya, bisa kan gitu kalau warna. Nah, itu sebagai atribut. Tapi kalau warna di mobil, misalnya mobil, kendaraan, kan biasanya ada warna. Nah, itu warna di situ adalah sebagai atribut. Ya, itu tergantung sudut pandangnya. Nanti tergantung ceritanya. Nah, ini contoh komposit atribut ya. Yang tadi saya ceritain komposit atribut itu kalau yang simple ya name, address. Tapi kalau komposit dibagi first name, middle name, last name, addressnya juga seperti itu. Ya. Oke, identifikasi dan asosiasi atribut dengan entity ya. Nanti kita identifikasinya seperti ini. Misalnya tadi staff. Ada staff number, ada nama, ada posisi, jenis kelamin, date of birth, tanggal lahir. Nah, nanti di sini juga begini, ada tipenya apa? Oh, staff number panjangnya 5 variabel karakter. Kemudian nama karakter. Kalau jenis kelamin 1 karakter M atau F, male atau female. Nah, ini yang disebut domain tadi. Jadi domainnya apa? Isinya cuma M dan yes or no, maksudnya apa nih? Nulls or multi-value. Ini kan atasnya disebut nulls ya. Nulls itu artinya apa? Nggak ada isinya. Jadi kalau no berarti tidak boleh, tidak ada isinya. Jadi pada saat kamu mendefinisikan sebuah data, ini harus ada nilai ini. Ya, ini tidak boleh kosong, ini tidak boleh kosong, ini tidak boleh kosong, ini tidak boleh kosong. Kalau jenis kelamin boleh kosong. Siapa tahu dia bingung jenis kelaminnya apa ya. Nah, atau tanggal lahir juga boleh kosong. Ini maksudnya seperti itu. Nah, boleh atau tidaknya nanti ya tergantung definisinya. Kadang-kadang kan kalau kita udah ada tanggal lahir nggak usah gitu, nggak apa-apa. Yang penting kita masukin dulu nama sama posisinya, misalnya seperti itu. Yang penting itu. Ya. Multi value boleh nggak namanya multi value? Tidak boleh. Satu orang atau satu record ya satu staff number, namanya ya juga itu, nah, nggak boleh multi value. Nama kamu siapa? Nama saya Jafar atau Rais. Ini nggak bisa kan? Nama ya satu. Nah, itu artinya no. Ya. Nah, ini tipe dan panjangnya. Ya. Tipe datanya sama, ada yang karakter, ada yang number. Ya, tipe datanya ada yang karakter, ada yang number, ada boolean. Masih ingat tipe data itu? Pernah dengar boolean, tipe data, karakter, number, integer, ada date, ya ada date. Ya. Oke, kalau masih di konseptual database, bilang aja number, karakter, gitu kan? Terus apa? Date, tanggal juga bisa, boolean juga bisa. Nah, nanti mau integer, apa long integer, ada varchar. Nah, itu nanti udah tergantung kepada aplikasi yang kita pakai. Ya. Sementara karakter, number gitu dulu nggak apa-apa. Karena nanti kan number beda-beda tergantung dari database yang kita gunakan atau aplikasi yang nanti akan kita terapkan. Ya. Nah, ini contohnya. Entity relationship diagram. Ada pegawai bekerja dalam sebuah proyek. Ya, bekerja proyek. Pegawai ini nomor pegawai, nama pegawai, tanggal lahir. Nah, ini yang disebut key, ini non key.
Nah, ini bekerja. Nah, ini juga relasinya punya atribut. Atributnya apa? Nah, biasanya di relasi ini ada key dari dua atribut, yaitu nomor pegawai sama kode proyek. Gunanya untuk apa? Untuk merelasikan, ya, antara pegawai sama proyek direlasikan dengan apa? Nomor pegawai dan kode proyek. Nomor pegawai ada di atas, kode proyek ada di bawah ini di kode proyek. Ya, yang dua ini beda, ada status, ada jumlah jam. Ya, ini contoh IR diagram. Tadi ya domain yang tadi primary key, nanti kita menentukan primary key, nanti enhance IR, IIR. Nah, kemudian nanti kita periksa redundansinya, akan diulang terus nanti validasi setelah kita gambar, ya validasi lagi terhadap transaksi. Nah, itu yang kita lakukan pada saat membangun konseptual database. Teorinya itu tidak akan lengkap kalau kamu tidak latihan, ya kan? Apakah saya terputus? Enggak ya? Enggak, Bu, enggak. Oke. Oke, saya akan kasih kamu latihan seperti ini. Ini agak mirip dengan, tapi saya belum masuk ke tugas kamu yang nanti struknya itu buat tugas. Udah ada di daring. Ya. Nah, sekarang lihat, udah tampilkah ini saya? Udah, Bu. Oke. Biasanya begini kan, nota penjualan kan? Iya, Bu. Ya enggak? Nah, kalau tadi saya langkahnya pertama adalah menentukan apa? Step pertama dalam membangun konseptual tadi apa langkah pertama? Masih ingat? Step pertama tadi apa? Apa yang kita tentukan di awal membuat konseptual dari cerita? Buat prototype. No. Konseptual. Ayo. Ada Entitas, Bu. Identifikasi, Bu. Ya, identifikasi entitas. Entitas. Terus? Jenis hubungan. Terus jenis relasi, ya betul. Terus? Kaitan atribut. Atribut, ya. Kita kemudian tentang apa? Itu dulu atribut, terus kemudian domain atribut, ya kan? Nah, sekarang kita lihat dari sini dulu. Nota penjualan. Oke. Nah, terkadang soal itu kita melihat, nah kan kita menentukan requirement kan tidak hanya dari cerita ya, tetapi juga dari dokumen yang ada. Ya kan? Nah, ini ada dokumen nota penjualan. Ya. Di nota penjualan ini kalau kamu diminta menentukan apa yang pertama tadi? Apa yang mesti kita tentukan? Identifikasi Entitas. Entitas. Apa entitasnya? Kode barang. Apa? Kode barang bukan. Saya catat dulu ya, nanti kita bahas.
silakan kamu sebutkan entitas. Jangan takut salah. Nanti kita bahas bareng-bareng. Kode barang. Nama ya. Nama. Kayak gini dulu. Ya nggak sih? Insert. Iya, nama. Biar enak kelihatan. Baron. Nama, harga satuan, jumlah, subtotal. Enggak. Kode barang, terus apa? Nama, Bu. Nama. Nama ya, nama barang. Harga, Bu. Harga juga Harga. nama. Harga satuan. Satuan. Jumlah. Saya tulis Jumlah. dulu ya di atas ya. Identifikasi apa tadi? Sorry dulu. Identifikasi apa yang pertama? Entitas. Entitas. Oke, saya sebut biar kamu ingat terus. Entitas. Ya. Apa lagi? Jumlah. Jumlah. Jumlah barang. Coba. Jumlah barang. Barang. Ya. Terus Sama Total. subtotal. total. Oke. Apa lagi? Diskon. Diskon. Bayar. Total penjualan. Total penjualan. Total bayar, Bu. Total bayar. Nomor nota. Nomor nota. Tanggal. Tanggal. Emang iya, Bu. Apa lagi? Udah habis. Udah, Bu. Udah. Oke. Lihat yang huruf besar. Apa itu? Judulnya apa ini? Identifikasi Identifikasi entitas. entitas. Identifikasi entitas. Aduh. Identifikasi entitas. Kode barang. Kode barang entitas. 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 Oke. Atributnya apa? Itu kode-kodenya. Mana? Terus value-nya? Value berarti jumlah kan ya? Nah, Bukan. Bukan, pasti. ayo. Ini yang kamu sebutkan itu entitas atau atribut? Atribut. Nah, mulai galau. Beberapa ada yang atribut. Ada yang atribut, iya, Bu. Mana yang atribut? Mana yang atribut? Kode barang. Mana? Kode barang. Ini atribut. Atribut. Mana lagi? Bukannya kode barang entitas. Nah, kode barang entitas atau atribut. Atributnya tuh yang apa ya? Nama gitu. Nama. Kodenya. Gini, bayangin sekarang gini. Kalau kamu bingung dengan definisi, ya, definisinya bingung, bayangin paling gampang adalah mahasiswa, kan? Kamu tahu kalau mahasiswa itu atribut atau entitas?
entitas. 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 Atributnya Tasnya nota penjualan ya, Bu? NIM. NIM, NIM, nama, nomor telepon. nah itu. Analoginya aja seperti itu. Tadi ada yang nyebut apa tadi? Penjualan. Siapa tadi yang itu? Berarti nota penjualannya, Bu, entitasnya. Nota, Jualan. nota penjualan. Ini penjualan ini nggak usah pakai notanya, nggak apa-apa penjualan. Nota ini kan ininya ya nggak apa-apa lah, kita tulis dulu aja nota penjualan ya. Nota penjualan, oke, bisa jadi Entitas. 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 Betul. Kamu analoginya gitu, biar kalau bingung definisinya ini gampang, nanti definisi dibaca lagi. Sekarang konsepnya dulu. Mahasiswa misalnya, mahasiswa itu entitas, paling gampang kan gitu kan? Mahasiswa itu entitas, atributnya NIM, nama, alamat. Nah, jadi kalau di sini tadi ada penjualan, nota penjualan, atributnya Atributnya itu semua yang di bawah. apa? Yang di bawah ini semua, Iya, ya kan? Jadi yang kamu sebutkan adalah atribut. atribut. Oke, selain nota penjualan, ada lagi di dalamnya nanti belakangan kita akan belajar tentang normalisasi, tapi itu belakangan. Apalagi selain penjualan? Apa yang berbeda? Udah nggak juga? Nomor nota berbeda. Iya, nomor nota beda pasti. Setiap nomor nota berbeda. Nih, ceritanya kan ini. Baca ya. Penjualan ATK ke pembeli dilakukan secara tunai. Ceritanya ini. Kalau kamu baca ceritanya gini, penjualan ATK ke pembeli dilakukan secara tunai. Penjualan dilakukan di kasir. Kasir tidak perlu mencatat setiap pembeli yang datang. Kasir mengeluarkan bukti penjualan berupa nota. Dalam nota tersebut terdapat nomor nota yang berbeda untuk setiap kali transaksi, tanggal barang, jumlah beli, berapa waktu tertentu, hari tertentu seperti hari besar, terdapat diskon. Berikut contoh nota penjualan. Nah, sekarang kita jangan lihat notanya, lihat ceritanya ini. Kalau lihat ceritanya ini, mana entitasnya? Berarti Entitas yang tanggal ya, kata Bu? apa? Tanggal. Entitas. Entitas itu kata apa? Jualan kita. Kata apa? Entitas itu diidentifikasi dengan kata apa? Kata kerja. Bukan itu. Kata benda. Kata benda. Enggak, kalau kata kerja itu buat apa? Relasi. Relasi. Relasi, benar. Di sini kira-kira mana yang kata benda yang kita bisa jadikan entitas? Barang. Barang, mana? Barang. Ada di mana barang, tulisan barang? Itu barang, Bu. Ini barang, Bu. Samping tanggal, Bu. Ini. Itu. Iya. Ya. Terus. Apalagi? Tidak cuma benda atau objek, bisa jadi yang sesuatu yang sifatnya konsep. Jumlah beli sama aja kata benda. Apa? Barang. Hari besar terdapat diskon. Transaksi bukan, Bu? Transaksi. Terus? Di sini ada tulisan transaksi, Kak? Oh ya, ada tulisan transaksi ini ya. Diskon. Diskon. Termasuk ya diskon. Kita coba aja tulis di sini diskon. Ya, saya kira udah bener. Kasir, Bu.
Kasir. Oke, setelah menentukan entitas, apa yang kita lakukan? Atribut. Belum. Relasi. Oh, relasi dulu. Relasi dulu. Ya. Relasi dulu. Mana relasinya? Antara apa yang punya relasi? Kasir, Kasir Ke- sama pembeli. pembeli, penjual. Mana? Penjual dan pembeli. Kasir melakukan bukti penjualan berupa nota. Kasir tidak perlu mencatat pembeli yang datang. Jadi kalau di sini ada pembeli, ya kan? Ada pembeli memang di sini. Tapi ada keterangan bahwa dia tidak dicatat, jadi pembelinya tidak dicatat. Kalau dia tidak dicatat, berarti dia akan disimpan nggak datanya dalam database? Enggak. Berarti kalau enggak, dicoret. Walaupun dia bisa menjadi entitas, tapi karena customer-nya tidak dicatat, kita coret dulu. Maaf, entah nanti untuk keperluan masa mendatang kita perlu mencatat customer misalnya. Tapi untuk kasus di sini pembeli tidak perlu dicatat. Jadi apa relasi apa? Itu kasir Kasir. sama nota relasi bukan sih? Mana nggak ada nota di sini. Nah, sebenarnya ada yang paling gampang bikin begini, Nak. Bisa insert tabel 1, 2, 3, 4. 4 kali 4. Oke, nah di sini kita tulis di sini. Barang, transaksi, diskon, kasir, ya kan? Barang, kurang 1. Sini juga gitu, barang, transaksi, diskon, apa tadi? Satu lagi, kasir. Nah, ini kan ada 4 begini ya. Nah, ini kamu bisa lakukan di sini. Barang ke barang, ini kan pasti udah. Ini enggak ya. Nah, barang ke transaksi. Iya. Iya kan? Ya. Satu barang, Satu transaksi. satu barang. Ada ya one to one atau one to many. Satu barang, satu One to one. Satu transaksi. Oke. Barang sama diskon. One to one juga. One to one. One to one. Barang dengan kasir. One to One to one. many. Ada Many nggak to relasi one. langsung barang ke kasir? One to Tahu? many. Yuk. Ada nggak relasi barang ke kasir? Nggak. Enggak ya, coba kita X-kan di sini. Oke, ya paling gampang di sini kan. Kalau transaksi ke barang, One to satu transaksi bisa berapa barang? bisa banyak barang. Berarti One to many. One to One many. to many, one to many. transaksi ke diskon, Satu many, One to one to many. one to many. transaksi ke kasir,
Many to Untuk one. many juga. Many to Many to one. one. Jadi satu kasir bisa beberapa. Ini sama, tinggal dibalik. Diskon ke barang, Many to one. Ini tuan. one. Transaksi ke diskon, satu diskon bisa banyak transaksi nggak? Many to one. Enggak. Kan? Iya deh. Ini. Untuk many. Ini. Diskon ke kasir ada nggak? Diskon ke kasir. Kasir bisa ngasih diskon nggak? Enggak. Enggak, Bu. Nggak. Kita X. cek ya. Barang ke kasir, X. kasir ke transaksi, One to Many to one. many. one to, One to many. terus kasir ke X. diskon, X juga. Oke, jadi kan ini, nah ini bisa kita gambarkan sini. Misalnya berarti ada barang, ya kan? Barang ada nggak ke transaksi? Barang. Apa relasi barang dengan transaksi? Membeli. Barang beli gitu ya. Barang. Saya pakai gini ya karena nggak, Beli atau jual, Bu. ya. Transaksi gitu kan? Iya. Jual aja karena kita kan ini penjualan ya. Oke. Nah, Oke. relasinya apa berarti di sini? One to one. One to one. Itu tadi Kan? dia. Nah, ini lihat barang, transaksi, terus di sini barang sama transaksi. Lihat. Berarti yang di transaksinya satu. Ini kan ada, lihat, yang di sini transaksi ke barang berapa? One to Transaksi ke barang one to many. many. Barang ke transaksi, One to one. nah, berarti dia kalau barang jual transaksi berarti relasinya adalah yang many ini barangnya apa transaksinya? Barangnya Barangnya. Berarti di sini many. many. Ambil yang terbesar. Kalau ini one to many, berarti nanti pasti relasinya antara barang dan transaksi adalah one to many. Jadi di sini one to, One transaction. ya. Apalagi ada relasi apa lagi? Transaksi. Enggak ya. Diskon. Diskon, Orang ke diskon. Diskon ke barang. Diskon ke barang. diskon dengan apa relasinya? Diskon. Kalau beli barang dapat diskon. Berarti potongan ya, Bu? Diskon apa ya? Iya. Masa tiba-tiba dapat diskon nggak beli? Diskon itu kan melekat di barangnya biasanya. Jadi nggak dibeli pun dia sebenarnya ada diskon. Tergantung dia beli atau enggak kan gitu kan? Iya. Iya nggak? Kalau barang di ini ada diskon. Kalau barangnya itu nggak dibeli, diskonnya tetap ada nggak? Ada. Tetap ada. Ada, Bu. Iya, diskon. Apa ya? Kadang-kadang memang agak susah nih diskon, biar kita menggambarkan enak banget. Diskon pada barang gitu ya, Jumlah ya kan? Diskon pada barang misalnya gitu. Jadi diskon diberikan kepada sebuah barang. Nah, ini relasinya apa? Many. Atau bisa juga barang ada diskon gitu. Ya pada barang boleh.
Diskonnya Many. Many. ini Many. barang. Diskon barang, diskon ke barang ke diskon. Berarti kalau di sini ada many to many, berarti di sini bisa many. 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 One. N. N. Kemudian apa lagi? Kasir ada transaksinya, ada relasinya dengan Transaksi. 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 Kasir kan transaksi, misalnya gitu kan? Ya. Apa relasinya jadinya? One. One, Many. Too many. two. Nah, begini cara menentukannya. Oke. Jadi ini yang disebut, diskon ini yang disebut apa? Entitas. Dependent tadi, dependent entitas. Jadi kalau ada barang baru ada diskon, kalau nggak ada barangnya nggak ada diskon. Ya nggak? Nah ini nanti kamu bisa gambarnya jadi gambar besar. Jadi bisa gambarnya seperti ini. Bentar, karena saya tidak insert. Ini kan. Jadi ada barang. Ada apa? Apalagi selain barang? Transaksi. Transaksi. Apa lagi? Diskon. Diskon. Kasir. 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 Ya kan? Nah, terus kita nggak usah pakai itu dulu ya. Pakai segi apa? Belah ketupatnya belakangan ya. Berarti barang ada relasi dengan ini kan, barang dengan transaksi. Terus transaksi dengan kasir kan? Kasir. Kasir. Transaksi dengan kasir. Diskonnya di Barang. apa deh? Oke, diperhatikan dulu ya, sebentar.
Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke. Sama, Bu. Nah, kalau sudah sampai sini baru tadi ini apa? Atributnya, baru atributnya dimasukin. Barang itu atributnya apa? Nah, semua data-data yang ada di sini harus nempel ke atribut. Yang ini kan jadi atribut semua kan? Kode barang, nama, harga satuan, jumlah, subtotal. Ya enggak? Diskon, total bayar. Nah, ini nanti dimasukkan ke sini. Nah, walaupun di sini ada sebenarnya di sini ada sini harusnya ada masing-masing ada relasi, ya kan? Sebentar. Oke. Ada pertanyaan? Sini kan ada di sini. Ada pertanyaan? Siapa, Bu? Jelas. Oke, nanti baru masukkan atributnya. Atributnya itu nanti seperti ini gambarnya. Elips, mana yang elips? Anggaplah ini elips. Misalnya kode barang kan gitu kan. Nah, ini kode barang punya di sini. Nah, seperti itu. Ya. Oke. Oke. Ada pertanyaan? Oke, tugas berikutnya hubungannya sama stroke yang kamu punya masing-masing. Oke. Nah, nanti yang harus kamu lakukan seperti ini. Oh, ini yang saya belum masukkan ke itu. Ya. Identifikasi yang pertama di sini kamu tambahkan foto stroke-nya ya. Di sini ada foto stroke. Kebalik saya. Di sini pertama foto stroke. Di sini nama dulu. NIM. Oke. Nama, NIM, foto stroke. Nah, langkahnya ini identifikasi objek atau kumpulan objek yang akan menentukan entitas kayak tadi. Ada objeknya apa? Nanti baru ditentukan. Kalau tadi misalnya di sini ada transaksi, misalnya kamu tadi ya, transaksi. Kadang-kadang ada diskon. Kemudian
Kasir ya. Kasir sama barang. Barang misalnya ini. Nah, ini bisa kamu anggap ini entitas misalnya. Ini entitas. Nah, untuk diskon ini sebenarnya tergantung dari organisasinya. Ini bisa dianggap entitas, bisa juga dianggap tidak entitas. Ya. Bisa jadi di sini non entitas misalnya, non entitas misalnya. Karena diskonnya nanti dimasukin ke barang misalnya. Ini misalnya. Atau di sini ada tadi apa? Pembeli ya. Iya. Nah, pembeli di sini non Non-entitas. entitas. Karena apa? Di situ ditulis tidak dicatat. Kita catat. Karena di sini bisa ditulis tidak misalnya seperti itu. Ya. Nah, baru analisa atributnya. Nah, ini bisa kamu lakukan. Nah, atributnya apa aja? Nama entitasnya, sifatnya, atributnya apa? Terus atribut kuncinya apa? Ya. Misalnya nama entitas barang. Misalnya, sifatnya apa kalau atribut sifatnya? Tetap misalnya. Sesuai dengan bidang misalnya. Terus atributnya apa? Tadi kode. Atribut kuncinya kode barang. Oke, ini harus sama ya, kode barang. Ini misalnya nama gitu kan. Kemasan. Nah, misalnya seperti itu. Oke. Dan seterusnya. Ya. Kemudian gambarkan atribut. Nah, di sini mulai gambarkan entitasnya, relasinya, nanti dapat gambar itu. Nanti ini saya kirim, yang ini yang saya belum. Nah, tugasnya dengarkan. Masih dengar semua? Masih, Bu. Oke. NIM sama nama. Nanti ini ada berapa orang di kamu? Ada 19. 19. Oke. Yang Tapi sebenarnya kan ada 20 ya. 22 ya. Iya, Bu. Oke, 22 kan pas 22. Tugas kamu adalah pertama kerja sendiri-sendiri. Terus pilih pasangan. Tukeran. Kerjaanmu kasih temanmu. Jadi setelah kamu kerjakan ini, kasih temanmu, nanti di bawah ada review, komentar. NIM, nama. Nah, orang kedua harus memberikan komentar, ya, komentar dan kamu sebutkan dulu NIM sama namanya, baru komentar terhadap apa yang ditulis oleh temanmu. Yang disubmit di daring adalah yang kamu beri komentar. Oke, paham nggak? Paham? Belum, Bu. Belum. Jadi gini, misalnya saya ambil nama, tugasnya jelas mengerjakan berdasarkan struk Alfa atau Indomaret. jelas, Bu. Ya. Nah, nanti kamu buat IRD seperti ini. Nanti ini saya kirim juga ke daring. Identifikasi objek, identifikasi atribut, identifikasi relasi, ya. Oke, masing-masing mengerjakan sudah selesai sampai terakhir, sampai dapat IR diagramnya. Kemudian tukar dengan teman. Misalnya Haikal.
Haikal dengan Ikoy. Ya. Jadi nanti Haikal serahkan hasilnya ke Ikoy, Ikoy kasih pekerjaannya ke Haikal. Setelah tukeran, Ikoy memberikan komentar di bawah pekerjaan Haikal. Haikal memberikan komentar di bawah kerjaannya Ikoy. Ya. Komentarnya berisi apa? Bukan komentar sebenarnya, koreksi terhadap validasi terhadap apa yang sudah dibuat masing-masing temannya. Ya. Oh, ini ternyata ini harusnya atribut. Oh, ini harusnya entitas. Oh, relasinya harusnya one to one, bukan one to many, misalnya seperti itu. Ya. Kemudian kalau sudah kamu kasih komentar, kamu review, baru di-submit di daring. Jadi nanti Ikoy submit, bukan yang tadi dia kerjakan, tapi yang sudah dia beri komentar. Yang nama atasnya adalah nama Haikal, nama bawahnya nama Ikoy. Begitu. Berarti kalau ngerjain yang udah dikomentarin berarti itu bukan struk kita dong, struk temen. Iya, struk temen. Bener. Oke. Ya. Oke, Bu. Jadi Kalau misalnya semua tugas enggak Word punya temen kayak udah lengkap banget gitu, apa yang mau dikomentarin? Apa, Bu? ya berarti sudah sesuai, misalnya gitu, udah bener misalnya. Oke. Sudah. Ya. Sudah bagus ya. Ya, bagus. Oke, siap. Ya. Oke, atau relasinya ini gitu. Kalau udah bagus ya bagus, berarti teman-teman udah pinter. Artinya kalau kamu bisa bilang itu bagus, berarti kan kamu juga punya standar yang benar misalnya. Ya? Paham? Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke. Ada pertanyaan? Udah mau jam 10, kita dari jam 8. Udah terlalu lama nih, kelamaan ini. Karena minggu lalu saya nggak masuk, jadi agak panjang. Dikumpul jam berapa, Bu, paling lama? Dikumpul, ini karena sebenarnya tadi saya dikumpul hari ini. Kamu habis ini ada kuliah? Nggak ada kan? Ada, Bu. Ada, Bu. Kuliah apa? Kalau design thinking. Critical. Senin, Bu. Saya kasih waktu 2 hari ya. Biar nggak lupa. Boleh, Bu. Boleh. 2 hari sampai besok. 2 hari sampai besok. Ya kan? Berarti hari ini sama hari besok. Seminggu. Oke? Saya buka sebetulnya. Oke, masih ada pertanyaan? Temennya, pairingnya pilih sendiri-sendiri ya. Iya, Bu. Sip. Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup. Silahkan mengerjakan. Nanti saya kirim ininya, formatnya dulu. Kalau soalnya sudah ada di daring, sudah saya buka. Oke? Kalau sudah, saya stop sharing. Kemudian saya selesaikan pertemuan hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Ya. Bu. Oke, selamat siang. Makasih, Bu. Lagi. Saya end meeting semua ya.